Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan proposal skripsi. Jadi saudara sudah pastinya di ACC untuk pengajuan judul oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, langkah selanjutnya dalam penyusunan proposal ini kita akan membuat bab 1 terlebih dahulu. Ya, di bab 1 itu adalah pendahuluan yang terdiri dari ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, untuk di latar belakang, jadi di latar belakang ini peneliti akan menuliskan tentang alasan gitu ya. Alasan kenapa tertarik dengan tema atau judul yang sudah ditentukan tadi itu. Ya, jadi kalau misalkan ditanyakan alasan bagaimana, kenapa kok memilih penelitian tersebut gitu ya, itu sudah akan tertulis di latar belakang gitu. Ini latar belakang masalah atau latar belakang dari penelitian itu diangkat gitu ya. Sehingga ada beberapa poin yang harus ada di penyusunan latar belakang ini. Untuk teorinya di latar belakang itu akan ada poin introduction, kemudian justifikasi, kemudian juga kronologi, dan yang terakhir adalah solusi. Untuk yang introduction itu cukup satu paragraf yang nanti menelatar belakangi masalah yang akan diteliti gitu ya. Jadi poin dari masalah atau yang paling urgent begitu yang disampaikan dalam satu paragraf itu sesuai dengan judul itu akan dicantumkan di satu paragraf yang kita sebut sebagai introduction. Jadi hal apa yang memang akan kita tampilkan permasalahan itu gitu ya. Sehingga memang nanti selain peneliti atau pembaca lainnya pertama kali baca paragraf itu sudah paham apa yang mendasari permasalahan dari penelitian tersebut gitu ya. Setelah introduction nanti di paragraf berikutnya itu ada justifikasi ya. Justifikasi ini berupa informasi data-data yang mendukung masalah penelitian gitu ya. Karena memang kenapa kita teliti? Karena memang ada sebuah permasalahan gitu ya. Kenapa dikatakan ada permasalahan gitu ya? Ya karena ada realita yang tidak sesuai dengan teori gitu. Sehingga disebut ada masalah di situ. Nah, sehingga ditunjukkan dari justifikasi. Nah, di justifikasi tersebut bisa diambilkan informasi data yang digunakan harus update ya. Dimulai dari data yang ada di dunia, dari informasi dari WHO ya, SDGs misalkan ya, kemudian baru kemudian data yang ada di Indonesia gitu ya. Setelah di Indonesia baru nanti mengerucut lagi ke bawah menjadi data di Jawa Timur gitu ya. Setelah data di Jawa Timur kemudian mengerucut lagi di kota atau kabupaten tempat peneliti akan melakukan penelitian gitu sampai di akhir. Untuk justifikasi ini mungkin dilakukan studi pendahuluan. Jadi di mana jenengan akan melakukan penelitian maka dilakukan studi pendahuluan gitu ya. Mungkin masuk di paragraf yang kedua atau ketiganya gitu ya. Jadi bisa dituliskan berdasarkan studi pendahuluan yang saya lakukan, misalkan di Puskesmas Pajarakan saya ambil tanggal berapa ya, kemudian dilakukan secara wawancara, misalkan saya ambil 10 ibu hamil misalkan. Ternyata didapatkan dari 10 ibu hamil ini yang mengerti tentang tanda-tanda bahaya kehamilan itu ada 66 orang misalkan, sehingga ada 60% yang memang menjadi permasalahan ya. Bisa disampaikan seperti itu. Yang jelas di studi pendahuluan itu harus kita temukan permasalahan lebih dari 50% ya. Bisa kita ambil 10 sampel dulu gitu ya. Tapi 10 ini tidak akan kita jadikan
sampel penelitian nanti, karena ini hanya studi pendahuluan saja. Nah, setelah justifikasi baru nanti ada kronologi. Nah, di kronologi ini nanti kita akan berbicara tentang apa sih penyebab dari topik yang akan kita bahas dalam penelitian itu. Misalkan topik tentang anemia, mungkin hal apa saja secara teori ya faktor-faktor penyebab dari terjadinya anemia gitu ya, itu dijelaskan. Kemudian paragraf berikutnya mungkin akan menjelaskan tentang kalau misalkan masalah anemia ini kita biarkan dan tidak kita selesaikan, apa dampaknya gitu ya. Gitu. Kemudian masuk di solusi. Solusi itu bisa menyampaikan upaya yang pernah dilakukan selama ini untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, baik peraturan pemerintah atau mungkin di lahan itu sudah pernah mengupayakan penyelesaian permasalahan, itu apa itu bisa dimasukkan, atau mungkin ada beberapa jurnal yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya gitu ya, itu boleh dimasukkan di solusi gitu ya. Dan kemudian di paragraf terakhir, oleh karena itu maka peneliti ya berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul yang sudah saudara ajukan tadi itu gitu ya. Itu untuk yang latar belakang ya, jadi tidak hanya sekedar kita menuliskan rangkaian kalimat yang tentunya di latar belakang ini harus ada introduction, justifikasi, kronologi, dan solusi yang biasanya kita atau saudara sudah pernah mendapatkan penjelasan dari dosen sebelumnya, kita singkat dengan IJKS ya. Kemudian kita masuk di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini disusun secara singkat, padat, dan jelas ya. Biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya ya. Bisa contohnya, apakah terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting? Nah, jangan lupa tanda tanya. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan minum tablet FE gitu ya. Ya, lebih mudahnya sebenarnya judul yang akan kita masukkan gitu, tinggal kita tambahkan kalimat tanya dan tanda tanya di akhir ya, kita sesuaikan nanti begitu ya. Nah, kemudian masuk di tujuan penelitian. Ya, di tujuan penelitian itu mengungkapkan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ya. Tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk tujuan umum dan tujuan khusus ya. Tujuan umum ya, secara umum apa yang ingin dituju dalam penelitian ini gitu ya. Kemudian akan dirinci di tujuan khususnya ya, jadi tujuan khusus berisi hal yang akan diteliti sehingga pada tujuan khusus sudah tampak variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian gitu ya. Nanti tujuan penelitian ini yang akan menentukan nanti apa yang akan kita teliti, poin-poinnya gitu ya. Apakah kita hanya akan meneliti nantinya univariat, bivariat, atau sampai nanti ke multivariat, itu akan terlihat di tujuan penelitian gitu ya. Kemudian yang terakhir di bab 1 itu adalah manfaat penelitian. Ya, pada bagian ini ditunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau pelaksanaan pembangunan dalam arti yang luas. Nah, di poin manfaat penelitian ini nanti ada bagiannya, ada bagi institusi pendidikan apa kira-kira manfaatnya gitu ya. Kemudian bagi pelayanan kesehatan, bagi responden, dan bagi peneliti. Nanti silakan dirinci kira-kira menurut peneliti apa manfaatnya gitu ya. Jika memang hasil penelitian ini berdampak gitu kepada institusi pendidikan itu apa, kemudian bagi pelayanan kesehatan itu bagaimana, responden, dan bagi peneliti sendiri. Dan jangan menggunakan hanya bahasa yang secara umum gitu ya. Jadi contohnya bagi pelayanan kesehatan, hanya misalkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan mutu pelayanan, sudah titik. Jangan seperti itu. Jadi harus dijelaskan lagi secara spesifik atau teknisnya itu seperti apa. Misalkan selanjutnya bidan dapat melibatkan
kader postkestren dalam menurunkan kejadian anemia pada remaja di pondok pesantren. Nah, itu contohnya. Jadi secara spesifik disampaikan dan disesuaikan dengan penelitian ya. Baik, jadi itu penjelasan tentang bab 1. Silakan saudara segera mengerjakan bab 1-nya. Akan kami kirimkan untuk link sehingga memang pengirimannya akan dimasukkan di link Google Drive yang kami siapkan, dan silakan dimasukkan sesuai dengan kelas gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.